Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang place message. Oke, kita lihat terlebih dahulu eh, project kita, tutorial kita di video tutorial yang terakhir. Saya akan menjalankan terlebih dahulu project kita. Baik, kita coba jalankan dengan menggunakan perintah localhost. Nah, saya akan coba tambah barang. Pada tutorial yang terakhir, saya menjelaskan tentang validasi. Validasi saya jelaskan yaitu directive validation. Jadi, dia akan muncul pesan kalau seandainya field yang saya inputkan, misal masih kosong, atau nanti stoknya diinputkan dengan abjad dan sebagainya. Nah, sekarang pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menampilkan message kalau data itu berhasil disimpan atau data itu gagal disimpan. Message yang akan saya tampilkan nanti akan saya tampilkan di bawah tulisan tambah data barang. Jadi kalau pada tutorial terakhir ketika kita sukses input data, misalnya saya inputkan sembarang datanya. Nah, di sini tidak ada informasi apakah data itu sukses disimpan, apakah data itu gagal disimpan. Kalau kita lihat ditampil barang, sebetulnya data itu sukses disimpan, tapi hanya kita belum membuatkan fasilitas message. Nah, pada video tutorial ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat message ketika selesai menginput data atau mengedit data dan sebagainya. Oke, kita langsung saja di file create.bread.php. Itu ada di resource, di views, create.bread.php. Nah, nanti pesan akan dimunculkan di bawah tulisan tambah data barang. Nah, sebelum kita tuliskan perintahnya di create.bread.php, kita membuka terlebih dahulu controller dengan nama product controller. Nah, pada bagian ini kita akan tambahkan perintah sebagai berikut. If jika barang berhasil di ship, else berarti jika dia gagal disimpan. Nah, kalau dia berhasil di ship, nanti kita akan munculkan pesan dengan menggunakan session place misalnya sukses, lalu message-nya apa, misalnya barang sukses disimpan. Lalu kalau dia gagal, dia juga akan menampilkan message. Jangan lupa titik koma atau semikolon. Nah, yang pertama itu variabel yang pertama ini sebagai variabel, jadi yang mengindikasikan dia sukses atau tidak. Nanti akan dicek pada bagian variabel pertama apakah dia bernilai sukses, apakah nanti dia bernilai fail. Jadi ini adalah value yang pertama ya. Jadi value yang pertama itu akan berfungsi sebagai indikator untuk mengecek apakah dia nanti sukses atau dia gagal. Nah, kalau dia gagal nanti value-nya kita buat fail. Dengan message yang akan dimunculkan barang misalnya gagal disimpan. Oke. Lalu akan dimunculkan di sini, jadi saya buat if session has
Kalau dia value-nya sukses, nanti dia akan menampilkan message yang ada. Jadi message akan ditampilkan di sini. Session, kita ambil message-nya dengan perintah get ya, get sukses. Nah, seperti ini. Kalau dia gagal, kita kopikan saja. Di sini berarti value-nya adalah fail ya. Seperti yang kita buat di controller tadi, value sukses itu sukses, value gagal itu adalah fail. Ini informasi yang akan kita sampaikan, yang kita akan tampilkan nanti. Yang diambil menggunakan get. Oke, ini fail. Oke, sudah selesai, kita coba jalankan. Jadi saya coba tambah barang, saya coba inputkan data yang belum ada. Sebab kalau data yang sudah ada, nanti ada validasi pada nama barang, dia tidak boleh sama. Misalnya saya inputkan yang belum ada adalah Indomie misalnya, mie instan misalnya, mie instan Indomie rasa bakso misalnya ya, satuannya bungkus misalnya, stoknya 20 misalnya ya, harganya misalnya satuannya 3.000 kita anggap ya, lalu kita simpan. Nah, dia akan memunculkan message seperti ini, barang sukses disimpan. Kalaupun dia gagal, nanti dia akan memunculkan message yang sesuai dengan yang ada di controller, barang gagal disimpan. Nah, ini cara pertama, kita bisa menggunakan message flash dengan perintah flash ya. Jadi kalau seandainya baik barang sukses maupun gagal, nanti akan dimunculkan pesan sesuai dengan kontennya ya, sesuai dengan kondisinya. Nah, ini cara yang pertama. Kita coba lihat cara yang kedua. Bisa juga seperti ini. Kita menggunakan perintah redirect back, tapi kita sisipkan sebuah value, dua buah value. Value yang pertama sebagai indikator pengecekan, dan value yang kedua nanti sebagai informasinya, sama seperti ini. Ini yang pertama, ini adalah value yang pertama untuk pengecekannya, ya, dan value yang kedua nanti digunakan untuk informasinya akan ditampilkan. Jadi cara yang kedua bisa seperti ini. Jadi kita hapus saja ini. Kita lihat cara yang kedua seperti apa. Jadi ini saya masukkan ke dalam if ya. Nah, kita sertakan dengan value with dengan menggunakan perintah with sukses. Perintah yang tadi misalnya barang sukses disimpan message-nya ya. Oke. Message yang kedua, ini value yang pertama adalah fail, barang gagal disimpan. Jadi redirect back ini ya akan membawa kembali ke halaman sebelumnya ya. Halaman sebelumnya adalah tambah data barang ini ya. Setelah kita submit, nanti dia dibawa ke controller. Nah, dengan perintah redirect back nanti dia akan dibawa kembali ke tampilan create product ini ya. Oke, tapi sekali ini kita menggunakan dengan menggunakan value ya, dengan menyatakan value. Jadi ada dua value sebagai indikator pengecekan dan sebagai informasinya akan ditampilkan. Oke, jadi di controllernya cukup seperti ini, dan di create.php-nya kita ubah sedikit. Jadi ini seperti ini, session S-nya besar ya, get sukses ya, lalu ini sama seperti ini.
session get ya, sukses. Nah ini sama, kita kopikan juga ya. Ini fail value-nya ya. Oke. Ini fail. Oke. Ya, cukup sampai di sini saja. Semua sudah oke, kita coba ya. Oke, kita coba lihat barang yang belum ada, misalnya kurma, misalnya ya. Kurma ataya misalnya. Saya nggak tahu ada nggak ataya ya, 1 kilogram misalnya. Satuannya misalnya bungkus, gitu ya. Stoknya misalnya ada 5. Misalnya harganya, saya nggak tahu juga berapa harganya, misalnya saja 100.000 ya. Oke, kita simpan ya. Nah, barang susah disimpan. Jadi hasilnya sama, cuma tekniknya saja yang berbeda. Nah, supaya tampilannya bagus, bisa kita gunakan Bootstrap ya, dengan perintah alet ya, dengan script alet. Kita coba lihat. Get Bootstrap, get started ya. Kita coba lihat di komponennya. Nah, kita ambil yang alet. Oke, kita ambil yang bisa di close ya. Oke, ini saya copy ini. Nah, jadi saya letakkan di sini. Nah, hanya saja ini kalau dia sukses, nanti dia akan muncul yang berwarna hijau ya, seperti ini nanti ya. Kalau dia gagal, nanti dia muncul yang berwarna merah seperti ini ya. Ini danger, sedangkan ini adalah sukses ya. Alert warning. Nah, ini kita ganti sukses ya. Lalu message-nya kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Kalau dia gagal, nanti yang berwarna danger ya. Oke. Oke, danger. Dan ini adalah fail ya. Oke, begitu juga dengan session place tadi. Bisa juga kita modifikasi dengan menggunakan Bootstrap ya. Jadi sama saja. Jadi nanti ada if, ada informasi ditampilkan. Jadi sama seperti ini. Menggunakan place juga bisa, session place juga bisa kita gunakan seperti ini ya. Dengan digabungkan dengan desain Bootstrap. Kita coba lihat hasilnya bagaimana. Misal adalah saya inputkan apa misalnya ya, keju ya, keju merek mutiara, keju mutiara misalnya ya, 100 gram misalnya ya. Satuannya misalnya buah ya, stoknya 4 misalnya, harganya ya anggap saja 30.000 ya. Oke, kita coba apakah muncul message-nya ketika dia sukses maupun dia gagal. Seperti ini. Barang sukses disimpan. Ini kita sudah menggunakan style Bootstrap sehingga tampilannya lebih baik ya, dan juga bisa ditutup ya. Oke. Nah, itu saja tutorial yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini tentang bagaimana kita bisa menyampaikan message informasi ketika data sukses atau gagal disimpan. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya bagaimana mengedit data yang sudah kita inputkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.